Shalom, damai di hati. Di saat ini kita patut bersyukur kepada Maha Besar Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Sebelum mengawali akan tugas pekerjaan kita di pagi hari ini, kita akan berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di saat ini kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami patutlah bersyukur Tuhan, oleh karena kasih, oleh karena kemurahan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam sorga, di pagi hari ini, sebelum kami mengawali akan setiap tugas dan kerja kami masing-masing, kami akan berdoa, kami akan membaca, mendengarkan akan firman-Mu di pagi hari ini. Bapa, bagi hamba-Mu saat ini Engkau berkati, Engkau sertai hamba-Mu saat ini di dalam hamba-Mu membaca, merenungkan akan firman-Mu di pagi hari ini. Bapa dalam sorga, ampunilah setiap salah dan dosa kami. Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama membuka Alkitab dan kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini kita ambil dari kitab Lukas 6. Kita baca ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-39 yang diberi judul Tuntunlah Sesama Menuju Kehidupan Kekal. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Tentu jawabannya tidak. Gambaran ini dipakai oleh Yesus Kristus untuk memberikan pengajaran yang berharga kepada para muridnya mengenai arti dan makna kehidupan. Yesus Kristus bukan merendahkan atau menghina orang buta, tetapi hendak menekankan bahwa orang yang buta hendaknya dituntun oleh orang yang sehat matanya, baik mata jasmani maupun mata rohani, sehingga tidak akan tersesat dan bisa sampai ke tempat tujuannya. Bagaimana mungkin orang yang tidak dapat melihat akan menuntun temannya yang tidak dapat melihat untuk sampai pada suatu tempat? Besar kemungkinan mereka berdua tersesat atau jatuh ke dalam lubang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Keterbatasan manusia untuk memahami jalan hidup ini hendaknya menjadi pengingat bahwa kita mempunyai keterbatasan. Mungkin secara mata jasmani kita melihat dengan jelas atau tidak buta, tetapi mata rohani kita buta, tetap hidup dalam kejahatan, suka menghakimi,
disukai oleh kuasa kegelapan. Kita dibutakan oleh keinginan-keinginan jasmani, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas kasih karunia Tuhan Allah. Dapatkah menuntun orang kepada keselamatan kalau kita buta secara rohani? Tentu tidak. Orang yang akan kita tuntun pasti akan tersesat. Dan kemungkinan besar kita akan mempengaruhinya untuk hidup dalam kegelapan rohani yang menuju kepada kebinasaan. Untuk menuntun seorang pada kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus, perlu orang-orang yang mata jasmani dan mata rohaninya sehat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Orang Minahasa mengenal falsafah Dr. JGS Ratu Langit yang terkenal, yakni Sito Timoto. Artinya manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Sebagai orang tua, hendaknya hal ini yang terus diajarkan kepada anak-anak, supaya kita berhasil dalam studi dan karya atau kerja. Mereka mau mengajak dan menuntun orang lain supaya juga boleh berhasil dan sukses. Jauhkan diri dari lain supaya juga boleh berhasil dan sukses. Jauhkan diri dari keinginan dan perilaku yang dapat membuat menjadi buta secara rohani, yang akan menyesatkan dan membuat kita jatuh ke dalam lumpur dosa serta terjerumus dalam kebinasaan kekal. Sehingga kita tidak menuntun orang yang buta secara rohani juga untuk menuju kepada kebinasaan. Hiduplah secara sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita akan menjadi penuntun yang baik kepada orang lain untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan penuh dengan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan dan renungan kita di pagi hari ini. Dan biarlah renungan kita di pagi hari ini serta firman Tuhan boleh menuntun dan boleh menyertai serta memberkati kehidupan kita di dalam kita mau melangkah untuk melanjutkan setiap tugas dan kerja kita masing-masing. Tuhan memberkati firman